Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin Dia, saya bisa melaksanakan seminar proposal online ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Rahmi Putri MPD selaku pembimbing 1 dan Ibu Putri Yulia MPD selaku pembimbing 2, yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini mulai dari awal sampai akhir. Ya, pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Media Pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam Pembelajaran Matematika. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya pada hari ini. Itu latar belakang dari judul proposal saya ini, yaitu di mana kita jelaskan terlebih dahulu pengertian e-learning-nya. E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, komputer, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan awal di salah satu sekolah menengah pertama di kota Sungai Penuh, diperoleh informasi bahwa pada proses pembelajaran belum memperoleh hasil yang maksimal. Salah satunya dikarenakan kurangnya semangat siswa dalam proses pembelajaran matematika khususnya. Kemudian, banyak siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran matematika, dan juga dalam pengumpulan tugas banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran e-learning diperlukan sebuah media atau lebih dikenal dengan sebutan platform untuk menunjang kegiatan e-learning itu sendiri. Salah satu platform yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran e-learning adalah Edmodo, di mana Edmodo itu merupakan media sosial yang mendukung pembelajaran dengan tampilan hampir serupa Facebook. Kemudian identifikasi masalah, yaitu yang pertama pembelajaran yang dilakukan secara e-learning. Yang kedua, banyaknya siswa yang tidak aktif. Yang ketiga, banyaknya siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Keempat, tidak terciptanya kedisiplinan dan penggunaan media Edmodo. Adapun batasan masalah dari proposal ini, yaitu penggunaan media pembelajaran e-learning menggunakan aplikasi Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Yang kedua, bagaimana penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Yang ketiga, bagaimana dampak dari penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama bagi sekolah, yaitu dengan adanya media pembelajaran e-learning dapat membantu proses pembelajaran masih tetap terlaksana. Yang kedua, bagi guru, yaitu penggunaan pembelajaran dengan menggunakan media Edmodo diharapkan dapat menjadi pilihan bagi guru dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu dengan adanya media Edmodo dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, bagi peneliti lain, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian bab 2 membahas tentang kajian teori. Adapun di bagian kajian teori, yang pertama dijelaskan tentang media pembelajaran, di mana yang pertama dijelaskan pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran
dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar. Kemudian jenis-jenis penelitian. Adapun jenis-jenis penelitian yaitu jenis-jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama ada media visual, yang kedua audio, yang ketiga audio visual, yang keempat tactile, yang kelima virtual. Kemudian manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada e-learning, di mana bagian e-learning ini kita menjelaskan tentang pengertian. Adapun pengertian e-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, komputer, dan lain-lain. Kemudian manfaat e-learning, di mana manfaat e-learning yang pertama yaitu pengajar dan pembelajar dapat berkomunikasi secara mudah dengan cepat melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, pengajar dan pembelajar dapat menggunakan materi pembelajaran yang ruang lingkup dan urutan sudah sistematis terjadwal melalui internet, sehingga bagi pengajar bisa menilai seberapa jauh materi pembelajar tersebut dapat dipelajari dan dikuasainya. Yang ketiga, internet dapat dijadikan media untuk melakukan diskusi antara pengajar dan pembelajar, baik untuk seorang pembelajar atau dalam jumlah pembelajar terbatas, bahkan massal. Yang keempat, peran pembelajar menjadi lebih aktif mempelajari materi pembelajaran, memperoleh ilmu pengetahuan atau informasi secara mandiri tidak mengandalkan pemberian dari pengajar. Yang kelima, relatif lebih efisien dari segi tempat, waktu, dan biaya. Kemudian ada kelebihan dari e-learning, di mana kelebihan dari e-learning yaitu bahan ajar. E-learning dapat memadukan antara teks dengan media bergerak seperti animasi dan video. Yang kedua, e-learning dapat dimanfaatkan secara fleksibel. Yang ketiga, pemanfaatan bahan ajar e-learning untuk pembelajaran dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Yang keempat, bahan ajar e-learning dapat bekerja secara otomatis karena dapat diintegrasikan dengan learning management system. Kemudian Edmodo. Pengertian dari Edmodo. Adapun pengertian Edmodo yaitu media sosial yang mendukung pembelajaran dengan tampilan hampir serupa Facebook. Adapun manfaat dari Edmodo yaitu yang pertama, wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para dosen. Yang kedua, mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya dapat dengan mudah berinteraksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari dosennya. Kemudian Edmodo mempermudah komunikasi antara dosen sekaligus orang tua. Keempat, sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Kelima, dosen dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran. Kemudian pola bilangan. Adapun pengertian dari pola bilangan adalah yaitu susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Kemudian macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan persegi panjang. Yang kedua, pola bilangan persegi. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Yang keempat, pola bilangan Pascal. Kemudian, penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan di dalam proposal ini yaitu
berdasarkan jurnal Pratama dan Ismiati tahun 2019 dengan judulnya Pembelajaran Matematika Berbasis Edmodo pada Mata Kuliah Teori Bilangan, mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada mahasiswa pendidikan matematika Universitas Balikpapan berjalan dengan baik. Kemudian kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini, peneliti menganalisis siswa yang menggunakan aplikasi Edmodo dalam pembelajaran matematika dengan materi pola bilangan. Di sini, sebelumnya peneliti menemukan kurang aktifnya siswa yang tidak mengumpulkan tugas dalam proses pembelajaran e-learning, yang kemudian dengan menggunakan aplikasi Edmodo ini, siswa dan juga guru bisa terbantu dalam proses pembelajaran e-learning yang dilakukan pada masa sekarang ini. Jadi, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan, penggunaan, dan dampak dari aplikasi Edmodo tersebut bagi siswa kelas 8 di SMP Negeri 7 Kota Sungai Penuh. Kemudian, kita masuk bab 3-nya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, menjelaskan tentang jenis penelitian. Kemudian, lokasi penelitiannya. Adapun jenis penelitiannya, yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian lokasi penelitiannya yaitu memilih lokasi di SMP Negeri 7 Sungai Penuh. Kemudian objek dan subjek penelitian. Adapun objeknya dalam penelitian ini adalah permasalahan yang akan diteliti, yaitu menganalisis penggunaan media Edmodo dalam pembelajaran matematika pada materi pola bilangan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Kota Sungai Penuh. Kemudian informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sumber data mana data diperoleh. Kemudian jenis data, ada jenis data primer. Dalam penelitian ini, data primernya diambil langsung dari SMP Negeri 7 Sungai Penuh melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak sekolah. Kemudian data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini itu dipakai sebagai acuan untuk mendukung data primer dengan mempelajari literatur dan bahan-bahan referensi yang erat kaitannya dengan permasalahan penggunaan media Edmodo dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi, yang kedua tes, yang ketiga wawancara. Kemudian instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitiannya yang pertama lembar observasi, yang kedua kisi-kisi tes, dan yang ketiga pedoman wawancara. Kemudian teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ini terdapat yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian, yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap analisis. Demikianlah hasil presentasi dari proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.